Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Kampung Kita yang bercerita tentang sekitar kehidupan di perkampungan, yang membahas segala aspek kehidupan yang ada di kampung, baik dari ekonomi, budaya, suasana, dan sebagainya. Untuk itu mari kita tonton bersama sambil minum kopi. Beginilah sahabat kampung kita ketika mencari sarang semut terang yang ada di kebun sawit. Terus menyusuri hutan-hutan, sambil terus melihat ke atas. Kadang-kadang katanya leher pegal-pegal. Kalau yang belum biasa katanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu terasa pegal. Nah, ini mau menemukan sarang semut terangrang. Dan siap-siap karena pohonnya tinggi. Nah, caranya seperti ini, sederhana, disambung-sambung. Nah, disambung. Disambung lagi. Cara kerja kokoncong ini seperti ini. Hanya dari potongan bambu-bambu kecil yang sudah diraut rapi. Nah, sekarang sudah tinggi. Nah, kita lihat proses cara mengambil semut terang-terangnya, telurnya. Oh, itu ada. Nah, cara kerjanya kita lihat. Oh, begitu ya. Jadi digeder-geder. Telurnya itu jatuh ke keponcong. Kita lihat. Semut terang-terang, telurnya kita lihat hasilnya. Jadi di antara kokoncong itu potongan bambunya ada yang menonjol dari kokoncong. Itu untuk mencoblos sarang semut terang-terangnya biar bolong dan nanti telurnya pada jatuh ke wadah yang disebut kokoncong itu. Nah, kita lihat. Ini pekerjaan warga yang sebagian warga memang profesinya ada yang bekerja sebagai istilahnya pemburu telur krotok di hutan-hutan.
tinggi, mohon maaf ini kurang kelihatan jelas, tetapi kita bisa gambarkan cara kerja keponcong ini. Yang ahlinya bisa melihat, kalau saya yang ngikutin tidak bisa melihat. Nah, ini ketemu lagi satu sarang lagi. Begitulah banyak cerita-cerita pekerjaan yang di kampung yang unik, tetapi sebetulnya menghasilkan cuan atau sebagai sumber kehidupan warga yang ada di sekitar kampung saya. Dan dijualnya ini ke tengkulak yang sudah ada linknya katanya, jadi tinggal telepon saja, dan harganya lumayan mahal per kilonya. Nanti untuk detail lengkapnya kita akan ngobrol dengan salah seorang pencari telur proto ini, namanya Kang Ruben. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini sahabat kampung kita, masih banyak semutnya, tapi telurnya ini udah banyak. Ini 2 sarang. Jadi nanti ini dibersihin. Inilah hasilnya. Dan proses ini baru proses pengambilan dari sarang, belum lagi dibersihin, belum lagi saya kurang tahu, tetapi kita ikuti saja video selanjutnya. Oke. Mencarinya ke kebun-kebun sawit, dan kalau ada sarangnya nanti dijorok sama ini. Biasanya warga dari pagi pulang-pulang sore bawa bekal, bahkan pekerjaan ini sampai ke luar kampung, keluar desa, bahkan keluar kecamatan, mencari telur semut rangrang atau protok. Nah, alatnya sederhana, hanya ini namanya kokoncong dengan sepotong bambu kecil. Nanti bambu kecil ini kalau ketemu semut rangrang yang di pohon itu tinggi, nanti disambung-sambung lagi dengan bambu-bambu yang sudah dimodifikasi. Jadi bambunya ini nanti kalau ada disambung-sambung lagi. Oh, ngepretnya? Berarti beladinya. Oh, nah hasil dari tadi mengambil telurnya dari sarang semut rangrang ini harus dibersihkan. Ternyata cara membersihkannya juga mudah, membersihkan telur dari semut-semut rangrang ini. Alatnya sederhana seperti ini. Apa ini alatnya? Ini karung dirajit-rajit
Ini sederhana sekali tapi ya kreatif ya. Ini lagi dibersihkan supaya yang tinggal di kokoncong ini nggak ada indungnya atau tinggal telurnya saja. Karena orang Sunda yang hujan ini jadi campur-campur, tidak apa-apa. Rame. Rame ini merame. Ini lagi dibersihin. Nanti setelah ini dibersihin katanya dimasukin ke wadahnya tidak sembarangan, wadahnya harus khusus. Wadahnya harus khusus, yaitu namanya katanya tolok. Nanti kita lihat yang namanya tolok itu seperti apa. Nah, ini sudah mulai bersih. Sampai semutnya nggak ada. Nah, sahabat kampung kita, ini tempat atau wadah untuk kroto, yaitu namanya tolok. Bentuk toloknya seperti ini. Jadi tolok itu khusus untuk iya kroto. Kroto katanya. Coba nuangannya kemah ya. Oh, nuanginya begitu ya. Pinter. Jadi saya pikir nuangnya ditaburin gitu aja, ternyata dipegang dulu. Yang kerucutnya baru dituangin ke tolok. Ini termasuk sudah bersih. Nah, ini walaupun masih ada induknya, semut rangrang dianggap sudah bersih. Dan ini siap untuk dikasih ke pakan ke burung atau dijual. Dan kali ini kita membahas tentang cerita pekerjaan sebagai pemburu telur semut rangrang atau kita sebut telur kroto untuk pakan burung, yang ternyata ini menarik perhatian disebabkan karena telurnya ini kroto ini mahal katanya. Untuk lebih lengkapnya kita sedikit tanya-tanya kepada Kang Ruben yang pekerjaannya selain dari kesibukan di kampung sebagai pekerja yang ada pekerjaan di kampung, juga bekerja kadang-kadang mencari atau berburu telur kroto. Assalamualaikum Kang Ruben. Waalaikumsalam. Nah, mohon maaf mengganggu. Saya tertarik dengan pekerjaan ini, mencari semut rangrang telurnya. Memilih kerja sebagai pemburu kroto. Oh, begini Pak, anak kan cari ini apa namanya, cari kroto. Sama juga sih, kerja juga sama ya. Ini juga sama. Pekerjaan mencari kroto. Iya. Jadi karena apa? Karena keuntungannya besar, ya. Karena pekerjaan yang lain lagi tidak ada, atau apa kira-kira? Ya, begitulah Pak. Emang sekarang dari kerjaan emang susah ya. Mendingan kita cari kroto aja. Kroto. Iya. Jadi kroto itu mudah didapat. Iya, dapat saya mudah. Ketika bekerja mencari semut kroto ini, kesulitannya
kesulitannya paling juga kalau itu Pak, kalau hujan ya. Ya kalau hujan kita nggak dapat. Ya kalau nggak hujan sih kita dapat. Ya. Ya. Jadi hujan itu Iya nggak bisa nyari. Ya. Oh iya. Terus mengatasinya gimana kalau misalkan mau nyari aja, jadi memang nggak bisa nyari? Nggak bisa nyari kalau hujan. Sama sekali tidak Ya, ada solusi. iya nggak ada. Pengalaman selama mencari kroto itu gimana, coba ceritakan sambil santai di sini. Pengalaman dari mulai mencari, dari mulai sampai membersihkan, sampai menjual, sampai misalkan punya duit. Coba saya mau dengar cerita ringannya. Gimana ya? Jadi pengalaman selama mencari kroto itu apa suka dukanya gitu? Oh, banyak Pak. Emang tadinya kerja ya Pak ya, kerja dagang. Kalau dagang itu gimana ya? Susah, emang susah sih. Dagang apa itu? Jadi itu dagang kupat sayur. Oh, kupat sayur di Jakarta, apa di kota? Kota. Terus? Udah gitu, apa namanya itu bosnya tuh bangkrut ya. Bosnya semua bangkrut. yang nggak pada kerja. Gitulah ceritanya. Sesudah itu tidak ada pekerjaan lagi. Iya, sesudah itu nggak ada pekerjaan lagi saya. Beginilah saya mau itu apa namanya, mencari itu apa, telur semut. Nah, selama mencari telur semut, apa kesulitannya juga itu? Banyak. Suka dukanya? Iya, banyak Pak kalau itu selama di hutan gitu. Iya. Selama misalkan terus menjualnya gitu, coba ceritakan. Kalau menjualnya sih gampang kalau ada itunya ya. Kalau ada apa, telur semut tuh, telur krotonya ya. Gampang. Iya. Tapi mencarinya, kalau mencari sih agak susah. Iya. Itu sehari dapat berapa kira-kira? Sehari dapat berapa kilo? Dan juga dapat 1 kilo. 1 kilo. Iya. Itu sehari. Jarak tempuhnya misalkan sampai kemana gitu, berapa kilo? Emang itu sekitar 2 kiloan lah. 2 kilo. Iya. Di hutan-hutan. Iya. Waduh ya, Iya. tangguh. Iya. Terus sesudah itu semut-semut ini dibersihin ya biasa. Iya, terus udah ini baru ini udah bersih nih. Baru laku dijual. Iya, laku dijual. Ini per kilonya kalau dijual itu Kang kemana itu? Itu ngejualnya kita ke itu namanya, ke bandar. Iya, ke bandar. Berapa per kilonya kira-kira? Per kilonya 130. Iya. Jadi kalau sehari dapat 1 kilo itu bisa kita dapat uang 130.000. Iya. Apa bisa lebih itu kira-kira? Kadang-kadang lebih, kadang-kadang enggak sih Pak. Oh iya. Jadi pendapatan 130.000 lumayan juga, bisa memenuhi kebutuhan ekonomi di dapur ya. Demikianlah sahabat channel kampung kita, obrolan singkat saya dengan obrolan ringan saya dengan Kang Ruben yang lagi berburu semut rangrang, telur semut rangrang, kroto. Semoga obrolan singkat ini bermanfaat. Demikian, terima kasih kepada Kang Ruben mengganggu waktunya saya. Semoga sukses selalu dan lancar usahanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.